Anda kembali menyaksikan Kompas Malam. Saya tadi sampai di penafsiran pasal 83 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014. Saya nanti akan ke Pak Fahri Hamzah, tapi kita lanjutkan sedikit Kang Asep. Sebenarnya menurut Anda kalau ada yang mengatakan bahwa ada irisan setidaknya antara paling singkat dan paling lama, ada setidaknya 5 tahun, masuk dong? Kita mengenal macam-macam penafsiran ya. Jadi masa-masa penafsiran masih sistematis, gramatikal. Nah, terminologi hukum pidana sekarang mengenal paling singkat dan paling lama. Kalau bicara paling singkat ini bicara teori minimum. Artinya minimumnya di sini, ya ancaman minimumnya. Kalau ini bicara paling lama, maksimumnya. Nah, ketika orang bicara irisan menggunakan matematik itu bukan penafsiran, tapi perhitungan. Tidak ada penafsiran matematik sekali lagi. Kalau dia menggunakan 5 tahun, kalimat yang paling tepat itu dikuap. Tadi saya katakan 21A, diancam 5 tahun atau lebih. Jadi 5 tahunnya masuk, itu bahasa hukumnya. Saya tanyakan ke bidannya pasal ini, yaitu tepatnya bekas Dirjen Otda, yaitu Profesor Johar Mansah, ya, dia mengatakan di penafsiran otentik ya namanya. Otentik karena sejarah. Langsung saya ketemu dengan yang bersangkutan, saya tanya, Pak, dulu pasal 832 ayat 33 4 Pemda yang lama, perumusan dulu Profesor Ateng Saprudin, ya, Guru Besar Universitas Katolik Parahyangan dan Pajajaran. Katakan kenapa? Dulu asalnya 5 tahun atau lebih. Cuma saya nggak tahu sekarang kok tiba-tiba paling singkat. Ya ketika mengatakan paling singkat tidak bisa di irisan 5 tahun, tapi ini dibaca 5 tahunnya ke bawah karena paling singkat ancamannya. Clear kalau dari Kang Asep. Saya ke Pak Fahri. Pak Fahri, kalau ada sebagian orang yang mengatakan mungkin Anda juga menjadikan dasar pasal 83 tafsirnya yang masih multi tafsir ini sebagai dasar untuk mengajukan angket, Anda sendiri memaknai pasal 83 yang sudah mengatur secara limitatif ini seperti apa Pak Fahri? Nanti tentu ketika angket itu betul bisa bergulir, kalau disepakati untuk dijadwalkan oleh DPR, tentu pihak-pihak yang berbeda pendapat tentang pasal-pasal itu juga akan diundang, termasuk pembuat undang-undangnya, termasuk Kementerian Hukum dan HAM, ya, Mahkamah Konstitusi atau para hakim yang berbeda pendapat dengan Pak Asep itu juga akan diundang tentunya untuk menemukan makna yang sebenarnya. Tetapi kan wilayah pelanggarannya itu kan bisa melebar. Tidak saja karena ada pasal-pasal yang telah diinterpretasi oleh satu kelompok orang, oleh kelompok yang lainnya berbeda-beda, tetapi juga ada konsistensi di dalam penggunaan dan penggunaan pasal-pasal. Ya. Itu juga bisa termasuk menjadi persoalan nanti di dalam temuan jika investigasi itu dilakukan. Karena yang diberhentikan oleh atau yang diaktifkan oleh Kementerian Dalam Negeri itu setahu saya kisahnya belum ada, tetapi yang menjadi tersangka yang dinonaktifkan belum menjadi terdakwa itu yang banyak. Tapi itu adalah fakta ya yang bisa nanti diperiksa di dalam angket tersebut. Nah sekarang saya kira ini prosesnya kan baru. Kami di Rapim baru menyetujui itu untuk dibawa ke Badan Musyawarah, apakah mau dijadwalkan atau tidak. Ya, umumnya sih penjadwalan itu tidak memerlukan voting. Biasanya kita sepakat atau tidak sepakat. Karena itu pada dasarnya kemudian menjadi hak anggota dibaca di depan paripurna oleh para pengusul, lalu diambil kesepakatan oleh para pengusul, ini disetujui atau tidak menggunakan hak untuk menyelidiki dugaan pelanggaran undang-undang ini. Kalau disetujui maka pansus terbentuk, kalau tidak disetujui ya maka itu putus di situ aja gitu loh. Ya, Pak Fahri, jadi saya kira saya nggak mau masuk ke dalam saya bukan ahli pidana, ya saya juga bukan penulis teks usulan, tetapi saya menganggap terdakwa menjadi kepala daerah itu menurut saya bermasalah ya, karena itu tidak memberikan contoh yang baik kepada bangsa ini. Karena selama ini kan kita kelihatan tegas sekali. Terdakwa kan belum tentu kemudian bisa dipastikan akan dihukum, masih ada proses. Oh iya pasti, tetapi kan yang lain juga mengalami hal yang sama Mbak. Dalam banyak kasus itu kan terjadi pada banyak orang lain. Nah ini hal-hal yang menurut saya bisa menjadi dasar fakta. Apalagi karena Kementerian Dalam Negeri waktu di awal-awal dulu dikritik ketika menjadi tersangka belum dinonaktifkan karena mengikuti yang lain. Kata beliau ini cuti, nanti setelah cuti baru dinonaktifkan. Lalu kemudian karena ragu, kemudian minta fatwa Mahkamah Agung, padahal ini kasus sedang berjalan, kalau MA melakukan fatwa itu bisa menjadi masalah. Ini kan soal-soal yang menunjukkan juga
Pak, ada kegamangan di tingkat pemerintah begitu. Ya, kegamangan di tingkat pemerintah. Kalau mendengar dari pernyataan Anda dengan banyak argumen, termasuk argumen mengenai tafsir pasal 83 ayat 1 Undang-Undang Pemerintahan Daerah, kemudian ada banyak hal yang menurut Anda secara etis tidak etis bagi seorang tersangka, terdakwa yang kemudian menjadi pemimpin daerah. Apakah sudah matang menjadi dasar atau dasar yang dimiliki oleh para inisiator termasuk Anda di DPR untuk kemudian menggulirkan hak angket? Sebenarnya tujuannya mau apa, Pak Fahri? Gini ya, penggunaan hak anggota itu jangan dihitung sebagai ancaman bagi pemerintahan. Setiap penggunaan hak anggota dewan itu maksudnya adalah mewakili masyarakat untuk mencari tahu fakta yang sebenarnya dari satu peristiwa apa. Sehingga itu akan memberikan efek penenangan kepada sebagian masyarakat paling tidak, yang juga mempersoalkan sikap pemerintah. Sebab yang bersikap hukum kan bukan cuma satu pihak. Yang punya sikap hukum lain juga kan cukup banyak. Para pihak yang berpandangan yang berbeda itu juga banyak. Jadi intinya menurut Fahri Hamzah, penggunaan hak angket itu dianggap biasa saja, dan itu kalau bisa berjalan dengan baik, saya kira itu akan masalahnya jadi clear begitu. Kita harapkan bisa berjalan dengan baik, Pak Fahri Hamzah ya, bisa clear dan tidak menciptakan kegaduhan yang baru karena tadi sudah dijelaskan oleh Kang Asep setidaknya kita punya pendapat hukum, mungkin ada para ahli hukum lain yang juga punya pendapat berbeda atau tafsir berbeda mengenai pasal 83. Itu karena kita nggak mau berdiskusi di depan ruangan, di dalam ruang sidang. Gaduh itu karena kita bawa ini ke jalanan. Itulah yang terjadi selama ini. Ketika ada proses hukum yang disumbat di para penegak hukum, ini menjadi keributan di lapangan. Tapi kalau ada perbedaan pendapat dibawa ke ruang sidang, itu maka geliat-geliat di pinggir-pinggir jalan, di parlemen jalanan nggak terjadi. Baik. Nah itu kita memfasilitasi ini supaya ributnya itu di ruang sidang. Kira-kira di rumah rakyat sendiri. Terima kasih ya, Pak Fahri. Terima kasih. Terakhir Kang Asep, menurut Anda sudah clear atau ada kemudian celah lain untuk kemudian bisa memberikan perspektif lain? Apakah Ahok diberhentikan atau tidak diberhentikan? Saya kira jelas pasal 83 itu kan, kenapa seorang diberhentikan sementara, kalimat diberhentikan sementara itu ada 6 alasan. Paling singkat 5 tahun, nah orang bisa tadi ada pedoman, silakan ancaman mati, penjara, seumur hidup. Nah kalau misalkan korupsi yang paling gampang, di atas 5 tahun kan, nah itu kan paling singkatnya 5 tahun, dikuncinya 5 tahun, silakan. Kena korupsi, kena terorisme, kena makar, kena keamanan negara, dan atau ketertiban yang memecah bangsa itu. Di luar itu tidak bisa, karena itu pasalnya sekali lagi legalistisnya di situ. Pejabat diberhentikan sementara hanya 83 plus pasal 78 Undang-Undang Pemda, ya itu yang tetapnya. Jadi kalau di luar itu ya nggak bisa, karena itu sekali lagi. Dan dasarnya apa? Tadi di perkara pidana, ketika orang dalam pidana, kuncinya apa? Ancamannya apa di situ? Jadi bermainnya di sini di ancaman, bukan di soal misalkan apa alasan-alasan lain. Soal sekarang DPR punya hak angket, interpelasi kita hormati, itu proses hukum, proses tapi politik. secara hukum sekarang kita bermain sudah hukum. clear dengan pasal 83 pasal 83 jelas, tuntas, tegas, tidak ada penafsiran lain. Baik. Tapi ketika para ahli berbeda, silakan, nggak ada masalah. Di akademisi, di para itu nggak ada masalah. Silakan. Terima kasih, Kang Asep. Sama-sama. Pengamat hukum pidana sudah hadir di Kompas Malam dan sebelumnya ada Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah juga sudah bergabung.